وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن أحسن إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام أحمد بن عطاء الله الإسكندري وشارحه سيدنا الإمام الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي وسائر شراح هذا الكتاب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهم وعنا وأمدنا بأسرارهم وأنارنا بأنوارهم وأفاض علينا من بركاتهم ونفحاتهم ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanzur lan angen-angenna sapa sira ila qaulihi maring dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane dawuh faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Rupane dawuh faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayah yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dha fahmin. Maknane faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man ana iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah ai bil qasdi tegese kelawan neja wan niyyati lan niat fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah fil waqi'i ing dalam kenyataane wa nafsil amri lan kahanane perkara pada kenyataan. Fahiya mengkotawi hijrah iku mahmudatun den puji mu'taddun tur den wilang-wilang apa biha kelawan hijrah. Sebaliknya waman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man ana iku ila dunyan maring dunya yusibu kang mikenani sapa man ha ing dunya awi mra'atin atawa wong wadon yatazawwaju kang ngrabi sapa man. Riwayat lain menggunakan kalimat yang kihuha yatazawwaju kang ngrabi sapa man ha ing imra'ah fahijratuhu mongko tawi hijrahe man iku ila maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring man. Fafham mongko mahamana sapa sira qaulahu ing dawe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ta'ammal lan angen-angenna sapa sira hadzal amra ing iki perkara ing kunta lamun ana sapa sira aniku dza fahmin wong kang duweni paham. Pada pertemuan
yang sebelumnya telah disampaikan mengenai tentang apa yang tepat kita jadikan sebagai destinasi dan tujuan. Siapa yang mestinya kita jadikan sebagai tujuan. Kita manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Kita manusia adalah makhluk Allah yang paling lengkap dan sempurna. Semua makhluk diciptakan oleh Allah itu untuk manusia. Surga pun itu diciptakan dan disiapkan oleh Allah untuk manusia-manusia yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Malaikat-malaikat juga banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiring, mengawal manusia. Bahkan menjadi tentara-tentara Allah untuk menyadarkan dan mengingatkan manusia. Itulah kenapa kita mendapati di dalam hati kita sering terjadi perang batin antara dorongan untuk melakukan kebaikan yang datang dari malaikat dengan gejolak untuk melakukan keburukan yang muncul dari bisikan setan. Dalam bahasa hadis disebut dengan lammah malakiyah dan lammah syaitaniyah. Dari sini saja kita sudah mendapatkan gambaran betapa manusia itu luar biasa. Al-Quran sendiri memberikan penegasan walaqad karramna bani Adam. Dan kemuliaan manusia ini bukan hanya secara fisik tapi juga yang non fisik. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan manusia semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keperluan dia hidup, oksigen disiapkan ning Gusti Allah. Mata disiapkan ning Gusti Allah, kuping disiapkan kabeh. Sampai-sampai kalau kita baca dalam fikih, di situ disebutkan al-maitatu kulluha najisah. Semua bangkai itu najis. Illa maitatal adami, kecuali bangkai manusia. Ulama-ulama kemudian menjelaskan dengan mengatakan bahwa kenapa sampai bangkai manusia itu, padahal kapan wis mati ku ya bosok, ya mambu blenak, ya uleren. Tapi kok dihukumi suci? Ini salah satu manifesto, salah satu wujud daripada bentuk walaqad karramna bani Adam. Bentuk Allah memuliakan Bani Adam. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita sebagai manusia itu berpikir, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keperluan kita sudah disiapkan dan dipenuhi oleh Allah. Maka mestinya kita berpikir, kita mendapatkan tugas apa dari Allah, kita mesti menjalankan apa untuk Allah. Bahkan kita mesti merenung dan berpikir untuk berterima kasih atas semua anugerah dan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Kula pernah gawe gambaran, lamun misalnya kula duwe kenalan, toli kenalan kula mati, ninggalaken bocah yatim, tek rawut ning kula bocah yatim, tek openi ning kula, tek urusi ning kula
kula, tek pakani ning kula, tek sandangi ning kula, tek tempataken ning tempat sing layak ning kula. Tek sekolahaken ning kula. Tek biayai pendidikane, tek pondokaken, tek kuliahaken. Lulus tek pai dalam usaha. Waya rabi tek rabetaken, tek modali. Tolisi di waktu kula njaluk tulung karo bocah yatim sing bengen tek rawut ning kula. Tulung si anuaken kien, tulung si anuaken kan. Kemudian anak ini masih mengharapkan balasan dari kula. Kira-kira pantas tapi KB dicukupi. Maka sama halnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ini tidak bisa lepas, kata Imam Ibn Athaillah, dari dua nikmat besar Allah. Yang pertama disebut dengan nikmatul ijad, yang kedua disebut dengan nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu artinya kita diadakan oleh Allah dari yang sebelumnya tidak ada. Setelah kita diadakan, betapa baiknya Allah kepada kita, karena suwise gawe kula sampian, suwise nganakaken kula sampian, Gusti Allah bener-bener tanggung jawab. Ora toli paskur. Diberilah kita berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah yang disebut dengan nikmatul imdad sebagai keberlangsungan wujud kita. Lantas kemudian Allah merintah kula sampeyan kabeh, aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat untuk ingat kepadaku. Allah perintah kula sampeyan kabeh kongkon tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bulan Ramadan teka, Allahumma ballighna Ramadan waj'alna mimman yaqumu fihi haqqal qiyam. Gusti Allah ngongkon kula sampeyan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa kula wis 11 bulan di puasa. Padu sebulan bae kanggo isun dari Gusti Allah puasa kanggo isun. Ning sedinae kita mempadu jalur setengah jam baik dari 24 jam. Aqimis sholata lidzikri. Dari seminggu kita jaluk beberapa menit kumpul dari siji Jumatan. Bayangkan ketika semua telah Allah fasilitasi, ketika semua telah Allah berikan, bukan hanya yang kita minta, tapi yang tidak kita minta, dan itu menjadi kebutuhan pokok kita. Lantas kemudian kita tidak merespon seruan Allah, kita tidak mematuhi perintah Allah. Buruk sekali. Apalagi itu nuruta tapi masih jaluk imbalan, iku wis ora pantes. Maka Imam Ibn Athaillah mengajak kita untuk meningkat dari makhluk menuju Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah itu untuk mengenal dirinya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, itu berdasarkan interpretasi sahabat Abdullah ibn Abbas, ay illa liya'rifun. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Illa liya'budun ay illa liya'rifun. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya.
Dan ibadah kepada Allah itu tidak perlu, jangankan harus, mengesampingkan persoalan-persoalan keduniaan. Allah hanya ingin kita meluruskan tujuan. Allah hanya ingin kita tepat dalam menentukan destinasi dan tujuan. Yaitu apa? Silahkan kau urusi dunia ini, jangan kau lupakan, karena bagaimanapun kamu hidup di dunia, Allah tidak pernah menginginkan kita meninggalkan dunia. Tidak. Allah tidak pernah berkehendak untuk kita mengabaikan dunia. Tidak. Yang Allah inginkan cuma jadikan dunia ini sebagai kendaraan kamu untuk akhirat. Jadikan dunia ini sebagai alat kamu untuk menuju aku. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak perlu meninggalkan dunia, bahkan tidak boleh. Ketika Allah menyanjung beberapa kelompok manusia, maka di antara sifat yang disebutkan oleh Allah untuk mereka, sifat yang disematkan oleh Allah kepada mereka adalah mereka tetap mengingat Allah sekalipun mereka sibuk dengan bisnis, sekalipun mereka sibuk dengan jual beli, sekalipun mereka sibuk dengan pekerjaan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dagang orang ditinggalaken, adol-adolan, tuku-tukuan ditinggalaken. Maka Syekhuna berkali-kali menyampaikan, kita di madrasah Syadziliyah ini tidak pernah ketika kemudian ada orang yang bergabung menjadi ahbab, kemudian kita suruh dia untuk meninggalkan profesinya. Biarkan. Sing dagang angger dagang, sing dadi pejabat angger pejabat, sing dadi bisnismen angger bisnis, sing dadi apa bae, sing dadi kiai ya tetep mulang, ya tetep ngayami masyarakat. Terus yang kita arahkan adalah meluruskan tujuan, sidqut tawajjuh ilallah. Bagaimana agar jabatan dia, profesi dia, pekerjaan dia, semua kesibukan-kesibukan duniawi dia itu diarahkan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan tujuan dunia, tujuan surga pun dalam pandangan orang sufi itu masih buruk. Karena betapapun kita bertujuan surga, maka surga betapapun hebatnya, dahsyatnya, tetap kang arane swarga iku makhluk. Jadi kapan ana wong ibadah kalau tujuannya swarga, berarti tujuannya ke makhluk. Maka digambarkan oleh Imam Ibn Athaillah pada hikmah yang kita baca di pertemuan sebelumnya, mereka itu seperti keledai yang berputar di penggilingan, kahimarin roha. Titik di mana dia melangkah, itulah yang akan menjadi ujung perputaran dia. Angger baik. Jadi kapan sampeyan wis ora duwe tujuan dipuji ning tangga, ora duwe tujuan disanjung ning batur, tapi tujuannya swarga. Tangga, batur, makhluk, swarga pada bae makhluk. Dari muter-muter min makhlukin ila makhluk, dari makhluk ke makhluk. Tadi pribadi ditingkatakan, kira-kira tujuannya aja makhluk maning, tapi khaliq, tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kali ini beliau mengajak kita untuk merenung apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hadis ini cukup masyhur, penggalan dari hadis yang lumayan panjang. Ini hadis juga disebut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarafiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini menempati hadis yang pertama. Dan ternyata bukan hanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang menempatkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam penulisan kitab. Banyak ulama yang lain dengan maksud dan tujuan agar orang pertama kali ngaji langsung sing dibeneri, kang diberesi, kang dilempengaken, kang dilurusaken niat lan tujuan. Kanjeng Nabi dawuh, jare Kanjeng Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Awal hadis innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kini apal kami hadis innamal a'malu bin niyyat. Pada kelompok sebelah apalih hadis kullu bid'atin dhalalah. Tapi ya tolong aja ngaruh-ngaruh yang kita ge pada apalih mung innamal a'malu bin niyyat. Dari Kanjeng Nabi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Jadi tujuan dia hijrah itu apa sih? Hijrah sebagaimana dijelaskan dalam satu riwayat adalah walakinnal muhajir man hajar su. Esensi hijrah itu meninggalkan keburukan menuju yang baik. Dan meningkat dari yang baik menuju yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, itu hijrah. Tapi dulu istilah hijrah itu dimaknai dengan perpindahan Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Setelah Mekah kemudian ditaklukkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pertolongan Allah datang, kota Mekah takluk, kota yang dulu penduduknya mengusir Kanjeng Nabi, bahkan akan membunuh Kanjeng Nabi, takluk tanpa harus perang, tanpa harus mengeluarkan senjata dari sarungnya. Bahkan waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Maka Nabi setelah berhasil menaklukkan Mekah kemudian mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi ada hijrah. Sing mau ne blesak dari bagus, sing mau ne bagus kira-kira tambah bagus. Sing maune ora jamaah kira-kira jamaah, sing maune ora peduli kalau sesama menjadi peduli, itu hijrah. Bukan cuma dalam segi pakaian. Sing maune beli kudungan beli kudungan, sing maune beli sadaran beli sadaran, bukan cuma itu. Bahkan lebih luas lagi pandangan orang sufi. Hijrah yang dimaksud itu adalah dari yang sebelumnya kita fokus mementingkan urusan fisik, maka mulai meningkat kepada yang non fisik. Dari yang sebelumnya terikat dan terpelenggu dengan alam mulki, maka kita tingkatkan menuju malakut. Setelah dari alam malakut kita tingkatkan menuju jabarut, dan seterusnya dan seterusnya. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat hijrah marani Madinah. Ini asbabul wurudnya. Nabi masih di Mekah, sahabat terus hijrah dikit. Kenapa? Karena durung anak izin sang Gusti Allah. Kula biarkan cerita tentang hijrah karena ini panjang sekali. Bagaimana Nabi dikejar oleh Suraka, berkali-kali Suraka akan membunuh Kanjeng Nabi tapi tidak berhasil, dan pada endingnya Suraka menyatakan diri masuk Islam.
Bagaimana Abu Bakar yang menemani Nabi hanya berdua, 3 dengan Allah di dalam gua Sur. Kemudian Abu Bakar sampai digigit oleh ular. Itu ceritanya panjang. Bagaimana ketika Nabi dan Abu Bakar melewati jalanan yang terjal, naik turun gunung, masuk lembah, sampai kemudian sendale Kanjeng Nabi ecel, ora bisa dinggo maning. Akhirnya Kanjeng Nabi nyeker sikile Kanjeng Nabi pada baret, pada melepuh, gendong ning Abu Bakar. Masya Allah. Allah. Panjang ceritanya. Poinnya mau. Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika para sahabat berbondong-bondong hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada satu di antaranya yang hijrah ke Madinah bukan dalam rangka nurut ning perintai Kanjeng Nabi, patuh pada instruksi Kanjeng Nabi, tapi tujuannya karena bocah wadon. Demen karo siji wong wadon arane Ummu Qais. Ummu Qais manjing Islam, anak perintah hijrah bareng-bareng karo wadon sejene, karo rombongan sejene hijrah bareng Madinah. Awalnya dheweke berat ninggalaken Mekah. Karena dia harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kebon. Berat. Ya wis lah, kita beli hijrah maning. Tapi ya ternyata setelah dijalani, ya Allah, sing arane wong ditinggal karo kekasih jauh itu ya mangan blenak, nginum ora pengen, turu ora bisa merem, dimerem-merem makan mata katone umi kuwas bae jagat bu semono ambai. Akhirnya kemudian dia memutuskan untuk hijrah, tapi tujuannya duduk karena Kanjeng Nabi, duduk karena Gusti Allah. Tujuannya pengen nyusul Ummu Qais. Kok bakal kesusul ninggana pengen ngejak Rabi Ummu Qais. Namanya juga cinta. Cinta itu betapapun kuat dipendam, kapan wong lanang bisa. Wong lanang kongkon ngumpetaken demen niku angel. Sekalipun didedes blingaku. Malah anak-anak sing dudu sekedar blingaku, tapi malah ngaru-ngaruni wong sejene. Jare dhewek tak pengen ngumpetaken demen. Tapi wong sejene langsung paham antara ngaru-ngaruni sing bener-bener ngaru-ngaruni karo sing endendakan. Kini potongan ngaru-ngaruni endendakan sengaja menutupi. Akhirnya apa? Malah diwadani balik. Muni jadi wong Cirebon iki wedang bandrek, wedang bejigur demen dewek ngaru-ngarui batur. Beli kuat, wong lanang enggak muni ngumpetaken demen kuat. Mesti apakah itu tatapannya, senyumnya, sikapnya itu pasti akan kelihatan. Beda karo wong wadon. Syekh Nizar Qobani mengatakan wanita mampu menyembunyikan cinta 40 tahun, tapi dia tidak akan kuat menahan rasa cemburu barang 1 jam. Tidak ini bersama. Wong wadon kan mesti cemburu, mesti bisa dibetakan. Wanita kuat menyembunyikan cinta 40 tahun, tapi dia tidak akan mampu menahan cemburu barang 1 jam. Dari terungkap tujuannya wong lanang mau yang hijrah di Madinah karena ngejar Ummu Qais. Akhirnya dia masyhur dengan julukan Muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrahnya karena ingin mengejar dan menikahi Ummi Qais. Ada lagi sebagian sahabat yang hijrahnya itu dalam rangka ingin menaikkan taraf kehidupan. Dewek ing Mekah menggawe angel, ngelamar ning kiyen diterima pribensin ya karena dia Islam. Sedangkan orang-orang kaya, pengusaha, para penguasanya non muslim, orang gelem sira terima menggawe ning kita asal sira balik maneh ning agama pengen. Jadi mereka itu merasa sulit, terdesak ketika di Mekah. Akhirnya ya wis ana kesempatan hijrah sapa urip ning kana bisa ningkataken ekonomi, bisa oleh pekerjaan, bisa ini, bisa itu. Tujuannya dunia. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih."
Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasul, yakni tujuannya adalah Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Oli ridhoe Allah, oli ridhoe Kanjeng Rasul. Plus ya bisa rabi, ya bisa oli dunya. Sebenarnya mau kono enak. Uang sing niat lan tujuane Gusti Allah, niat lan orientasi akhirat, iku di samping akhirate kecekel, dunia ngintil. Tapi sebaliknya, kapan tujuane meligi dunia, maka kita dapatkan apa yang sudah menjadi jatah kita, akhirate belum apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka jari Kanjeng Nabi, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk mendapatkan dunia, atau hijrahnya untuk bisa menikahi perempuan, ya maka hijrahnya dia pada apa yang menjadi tujuannya. Ya mung oliye dunia bae, oliye mung wong wadone bae. Maka jari kula sih, lamun kula gelem mikir, gelem merenungkan. Kalau memang kita cerdas, tentu kita akan menjadikan Allah dan Rasul ini sebagai tujuan. Sebab apa? Engkau dunia gak oli, wadone gak oli. Tapi lamun kita langsung kan dari tujuan di dunia karo wadon, ya oli mengkune baik, itu pun hanya sebatas yang sudah dijatahkan untuk kita. Gusti Allah ibloli, Kanjeng Nabi ibloli. Makanya anak peribahasa kiai sepuh bengen, wong iku kapan tujuannya akhirat, akhirate oli, duniae kegawat ngintil. Tapi kapan tujuannya dunia, oli mung dunia, akhirate belum apa-apa. Itu bahasa gampang. Jadi jangan pernah ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, apalagi kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, apalagi menjadikan Allah dan Rasul sebagai tujuan, kemudian kita tidak mendapatkan jatah dunia. Jangan takut, sudah pasti kamu dapat itu, malah plus. Toh seperti yang saya sampaikan tadi, sampeyan dadekaken Gusti Allah tujuan, sampeyan dadekaken akhirat sebagai orientasi dan destinasi, itu bukan berarti sampean harus meninggalkan urusan dunia. Sekedar menjadikan dunia sebagai alat dan kendaraan yang sebelumnya menjadi tujuan. Lawang bagaimanapun kata Nabi, dunia itu mazra'atul akhirah, tandurannya akhirat. Maka dunia itu segala-galanya. Jangan dikira dunia itu gak ada artinya. Akhirat itu orang bakal hanya lamun laka dunia. Maka bagaimana nanti kita di akhirat tergantung seperti apa kita sekarang di dunia. Jadi dunia itu segala-galanya. Mazra'atul akhirah, tempat kanggo nandur akhirat. Dilamun sampai ning dunia nandure wekel, kuning akhirat panene akeh. Nandur ning dunia ku dudu mung wiridan bae, nyekel tasbih bae, ngadepi Quran bae, beli. Mekaya, tapi kok hasil mekayae kanggo nyukupi kebutuhan dewek, kanggo menuhi kebutuhane keluarga, kanggo nyantuni bocah yatim, kanggo berbagi dengan sesama yang butuhkan. Itu semua dalam rangka nandur kan akhirat. Sampai dua jabatan, katone kang diurusi dunia. Ada uang jadi tanda tangan, sampai tanda tangan, sampai setempel, sampai rekomendasikan, sampai izinkan, katone ngurusi dunia. Tapi kapan niatnya sampean ingin memberikan akses kemudahan kepada sesama anak bangsa, kepada sesama umat manusia, kepada sesama saudara muslim, maka hakikatnya sampean lagi gawe tandur, lagi nandur kanggo akhirat. Bukankah saling tolong menolong itu perintah agama? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Dalam hadis Nabi mengatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan pertolongannya kepada orang yang orang itu mau menolong sesama. Belum lagi pemimpin, pejabat, penguasa yang memberikan akses kemudahan kepada rakyatnya mendapatkan doa rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya disebutkan oleh Al-Allamah Al-Hafidh Amirul Mukminin fil hadis Sayyidil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram an Adillatil Ahkam. Di situ Nabi pernah berdoa, ya Allah, rahmati para penguasa yang memberikan akses kemudahan kepada rakyat yang dia kuasai, dan sempitkan serta persulit keadaan penguasa yang malah mempersulit rakyat yang mesti dia layani. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua yang di dunia ini bisa menjadi alat dan kendaraan kita untuk menuju Allah. Maka sekali lagi, kita justru dilarang kalau melupakan dunia. Kita sibuk dengan dunia, tapi untuk akhirat. Kita sibuk dengan dunia, tapi untuk Allah. Pangapunten. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para aulia, para kekasih Allah, hamba-hamba pilih yang sudah mampu menjadikan Allah satu-satunya sebagai tujuan. Surga apalagi. Sampai-sampai ada sebagian wali itu mengatakan begini, kalau kemudian ujung-ujungnya setelah mati itu hanya surga, saya lebih memilih untuk tetap hidup di dunia. Wali loh Nabi. Kalau setelah mati ujung-ujungnya hanya surga, dan surga itu hanya makan enak, minum enak, pakaian bagus, kendaraan mewah, fasilitas lengkap, dilayani bidadari. Kalau ujungnya hanya itu, saya lebih memilih untuk tetap hidup. Kenapa? Karena ketika saya hidup, itu saya bisa mengabdi kepada Allah. Ketika saya hidup, saya bisa bersimpu di hadapan Allah. Ketika saya hidup, saya bisa berdialog dengan Allah, bisa diskusi dengan Gusti Allah, bisa mengenal Allah, bisa merajuk kepada Allah, bisa bermanja-manja kepada Allah. Dan itu adalah keindahan yang tidak ada yang bisa menggantikan keindahan ini. Itu adalah sebuah kenyamanan yang tidak akan bisa didapatkan dalam hal yang lain. Kau bakal mati, orang sembahyang maning berarti orang kontak maning karo Gusti Allah. Orang ngaji Quran maning berarti orang dialog karo Gusti Allah. Maka kami lebih memilih hidup. Karena kalau tujuannya bidadari, makan enak, minum enak, pakaian bagus, itu nafsu dalam pandangan orang sufi. Sampai bahkan ada salah satu tabi'in di dalam doanya itu mengatakan begini, ya Rabb, seandainya ada di antara hamba-hamba pilihanmu orang yang setelah meninggal dunia di alam barzakh diberi kesempatan untuk tetap bisa sholat, jadikan aku salah satu dari mereka. Kira-kira wis mati tetap bisa sholat di kuburan. Hari pula kan beli mati, alhamdulillah lereng sembayangnya kan saudara. Aduh. No. Tapi mereka merindukan kematian, bukan karena surga, bukan karena pelayanan wildan dan bidadari, tapi karena nanti di surga ada perjumpaan yang nyata, perjumpaan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini tuduh bidadari Gusti Allah arep
ketemu karo Gusti Allah, arep mandeng zate Gusti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni ngersakaken sapa musannif anna fi hadzal hadithi ing setuhune iku tetep ing dalam ika hadis tambihan ana ngelingaken alal makna ing atase makna al mazkuri kang wis ditutur. Apa yang dimaksud al makna al mazkur? Yaitu jangan sampai kita menjadi seperti keledai penggilingan sing muter-mutere ning kono bae. No. Melaku senggono tekai mono maning, melaku senggono tekai mono maning. Tapi apa? No. Ya. Jadikan punya tujuan yang jelas, dan tujuan kita bukan titik awal kita melangkah. Makna ini diingatkan dalam hadis tersebut. Wa maudhi'ul i'tibar ti panggonane ngalap pelajaran. Kapan jadi wong wetan ngalap tupatulada. Wa ta'ammuli lan angen-angen wa ya maudhi' iku asyidku sisi asani kang kapindo. Yang mesti untuk direnungkan, mesti untuk diambil pelajaran adalah penggalan yang kedua, yaitu fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ani ngersakaken sapa ingsun fahijratuhu ing dawu fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fa inna maknahu maka satune maknane asyid kusani iku annahu satune kelakuan iku la nasiba ora ana bagian iku maujud lahu kedue man minal musuli saking wusul tumekat ing Allah wal qurbilan keparang alladhi hudhiya kang den paringi bihi kelawan al wusul wal qurb sapa man wong hajar kang hijrah sapa man ilallahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Jadi artinya orang yang tujuan hijrahnya adalah wanita atau dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian untuk bisa wusul dan dekat dengan Allah seperti yang didapat orang-orang yang hijrahnya tujuannya Allah dan Kanjeng Rasul. Wa ka'anna bulan kaya satune Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nabbaha ngelingaken sapa Kanjeng Nabi bid dunya kelawan dunya wal mar'ati lan wong wadon ngelingaken ala huzuzin nafsi ngatasé pira-pira bagiane nafsu bil wuqufi kelawan mandek ma'aha ing dalam sertane huzuz. Kal minnati nggih kal minnati oh kainatan makana kainatan iku anak kainatan ma iku anak apa ma perkara kanat kang tinemu apa huzuz kanat kang ana apa huzuz. Jadi artinya bagian dan kepentingan nafsu apa saja. Jadi dunia dan wanita itu seakan-akan Kanjeng Nabi ketika menyebutkan keduanya ingin mengingatkan kepada kita tentang adanya bagian nafsu. Jangan sampai kita berhenti di situ. Apapun bagian nafsu itu. Nafsu kan ya wis urusane harta, tahta, wanita, Toyota, huzuzun nafs. Jangan berhenti di situ. Faqauluhu maqatai dawe Kanjeng Nabi fahijratuhu ilallahi wa rasulih rupane dawu fahijratuhu ilallahi wa rasulih huwa ya qaulu iku maknal irtihali maknane dadi budalan minal akwani saking pira-pira kaon iku ya makhluk ilal mukawwini maring Allah kang nganakaken alladzi huwa kakuti al mukawwin iku matlubun dan supri minal abdi saking kaula wa huwa utawi al-irtihal
minal akwan ilal mukawwin iku musarrahun dipertelaken bihi kelawan apa bihi kelawan al irtihal minal akwan ilal mukawwin. Wa qauluhu ta'ala kang nabi fahijratuhu ila ma hajara ilaih rupane itu fahijratuhu ila ma hajara ilaih huwa ya qauluhu iqal baqa'u tetep ma'al akwani ing dalam sertane pira-pira makhluk wa tanaqqulu lan dadi pindah ngolah ngalih fiha ing dalam al akwan wa huwa utawi al baqa ma'al akwan iku musyarrah dan isyaru ya bihi kelawan al baqa ma'al akwan ghairu musarrahin tur iku ora dipertelaaken. Jadi artinya bahwa kita hijrah kepada Allah, bahwa kita ketika niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasul. Itu dalam hadis disebutkan secara eksplisit. Adapun yang hijrah kepada dunia dan perempuan itu kemudian yang niat hijrahnya kepada dunia dan perempuan, maka hasilnya itu tidak disebutkan secara eksplisit. Kalimatnya hanya fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Beda harus yang pertama, hijrah niate Gusti Allah kanjeng Nabi, maka hasilnya fahijratu ilallah wa rasul musarrah dijelaskan. Tapi sing hijrah ila dunya yusibuha awim muratin yang ikhwa, maka hasilnya hanya fahijratu ila ma hajara ilaih. Ora ila dunya ila imro'ah. Ora musarrah, ora dijelaskan. Walam nakana lan dalam semangsane apa hasil perkara taqaddama kang wis diketahui ane talab raf'il himmati nuprih ngangkat cita-cita adil khalqi saking makhluk wa ta'alluqiha lan gumantunge himmah ila hadhil bil maliki kelawan Allah kang ratoni al haqqi kang haq wa ablaghu ma utawi luwih banget perkara yusilu kang bisa nekaaken apa ma ila hadhil martabati maring iki pangkat alaiku suhbatul arifina bakuri pira-pira wong kang ma'rifat billahi kelan Allah. Amar mengpemerintah sapa Syekh Ahmad bin Athaillah biha kelawan suhbatul arifin fi dimni qaulihi ing dalam kandungane dawuh Ibnu Athaillah rupane dawuh la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqam. Kesimpulan dari hikmah ini yang kalau versi Fadilatul Ustaz Dr. Sa'id Ramdan Al-Buti merupakan hikmah yang ke-41, yaitu la tarhal min kaunin ila kaun. Itu hikmah yang ke-41. Itu kesimpulannya adalah bagaimana kita dituntut, diperintah untuk meningkatkan cita-cita kita. Dari yang sebelumnya cita-cita kita adalah makhluk, ditingkatkan kira-kira cita-cita Khaliq. Sing maune tujuane ridhoe makhluk, ditingkatkan kira-kira oleh ridhoe Gusti Allah. Kesimpulannya seperti itu. Lah, untuk bisa sampai di level ini, tingkatan yang elit ini, ada beberapa cara. Dan cara yang paling ablah, cara yang paling efektif, kalau kita terjemahkan, cara yang paling efisien untuk bisa mencapai tingkatan yang elit ini adalah melalui jalan suhbah dengan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Suhbah karo para aulia, suhbah karo mursyid kang kamil mukammil. Itu cara yang paling mudah, paling efektif, paling efisien. Duduk keliling unggal kuburan, apa maning sing ditekani kuburan kan dijelas.
Ini kesimpulan. Jadi bagaimana kita meningkat dari yang sebelumnya orientasi kita adalah makhluk menjadi Allah. Dari yang sebelumnya kita pengen orang seneng, kira-kira meningkat, kira-kira Gusti Allah kan seneng. Tapi kapan tujuannya masih pada makhluk ya, sekalipun surga, itu dalam pandangan orang-orang arif billah itu masih tidak tepat. Apa ngani ana wong sing maune Gusti Allah toli kanggo makhluk. Sing makhluk baik aja sampai tujuannya pada makhluk. Kira-kira Gusti Allah lebih buruk dari ini. Ketika hal yang kaitannya karo Gusti Allah toli kanggo tujuan paham belum maksudnya? Kenen ya. Kita berinteraksi dengan sesama orang agar orang itu senang dengan kita. Itu berarti melakukan hal yang bersifat kemakhlukan untuk makhluk. Kuwenku orang bagus ditingkatkan Gusti Allah. Silakan kau lakukan hal-hal yang bersifat kemakhlukan, tapi tujuannya Gusti Allah. Itu baru elit. Oke. Ana maning sing luwih blesak daripada dia. Orang melakukan hal yang bersifat kekhalikan, bersifat ketuhanan, tapi tujuannya kanggo sembayang, ya, ngaji Quran, wiridan. Apa tujuannya kanggo 4 bojo wadon? Masya Allah. Asma Gusti Allah diwaca tujuannya kanggo makhluk. Wah, ini dompleng dikagila-gila itu jauh sekali. Hal yang kemaklukan saja mestinya diniatkan untuk Allah. Apalagi hal yang nyata-nyata kekhalikan, ketuhanan, aja sampai tujuannya malah makhluk. Jadi kapan hal kemakhlukan tujuannya makhluk, itu standar, selevel. Maka ditingkatkan hal kemakhlukan tujuannya Allah, munggah. Aja diwalik, lu blesak mana kapan diwalik? Hal sing sifatnya kekhalikan tujuannya makhluk. Wah, itu arane nyungsem. Arane nyungsem. Itu lebih buruk lagi. Naqif huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.